melengkapi daftar pustaka, maka langkah pertama yang saya sarankan membaca. Banyak baca, makin tahu. Banyak ilmu, tambah maju. Dan dari baca ini, kita akan luber-luber pikiran kita, hati kita, sehingga mudah memilih kata mana yang pas, mana yang cocok, yang kita tuangkan dalam buku kita. Bagaimana untuk membiasakan membaca? Kita kemanapun bawa buku, boleh? Boleh. Membiasakan membaca. Kalau sudah terbiasa membaca, kayak bendaraan kata-kata, kayak informasi, maka sangat mudah untuk menuliskan kembali. Langkah selanjutnya, apa yang perlu kita lakukan? Kita mencatat mana yang penting, mana yang kira-kira saya butuhkan saat saya menyusun buku saya. Itu dari referensi membaca, dari referensi peristiwa. Karena pemikiran kita tidak selalu sejalan dengan keadaan kita. Misal, saat ini kita sedang menulis. Sebenarnya ada peristiwa yang menunjang, yang menguatkan tulisan kita, tapi kita lupa. Peristiwa apa itu? Nah, itu yang saya sebut tidak sejalan atau tidak sebanding. Namun, di kesempatan lain, entah kita lagi bermain, entah kita lagi ngobrol, tiba-tiba peristiwa itu muncul. Ya, itu yang saya sebut langsung dicatat. Rahasia yang ketujuh, pastilah ingin menjadi seorang penulis, maka kita harus membiasakan menulis. Ingin menjadi chef, seorang pemasak, ya kita harus masak. Ingin menjadi seorang pesepak bola, ya harus kita main bola. Maka tidak mungkin ingin menjadi seorang penulis tapi hanya membaca aja, enggak. Menulis, mau tidak mau harus menulis. Apa yang ditulis sembarang, apa yang muncul di otak, tulis saja. Tulis, dan tulis. Saya pernah ikut sebuah seminar kepenulisan. Waktu itu pematerinya bilang, rahasia menjadi penulis hanya ada 3. Saya tertarik. Kata-kata itu kan provokatif dan menarik juga. Masa menjadi seorang penulis hanya ada 3 rahasia? Saya ikuti dengan seksama. Saya tunggu rahasia itu. Ternyata hanya muncul di akhir seminar. Apa? Rahasia penulis adalah, pertama, menulis. Yang kedua, menulis. Yang ketiga, menulis. Jadi artinya rahasia penulis adalah menulis, dan menulis. Saya pikir, iya ya. Kita pengen menjadi seorang penulis, ya harus menulis. Tulis saja semua yang muncul di permukaan. Jangan pernah takut salah. Ini tips ya, yang biasa saya lakukan. Saya punya satu buku kosong. Di situ khusus saya tulis ide-ide baru yang muncul. Saya tulis ide-ide baru yang sebelumnya belum terpikirkan, tapi melintas saya tulis di situ. Jadi saya bedakan dengan proyek yang saat ini saya kerjakan. Oke. Jadi rahasia penulis yang ketujuh adalah menulis. Ketika kita menulis, kita harus kasih deadline. Kebanyakan teman-teman saya, bahkan saya sendiri, itu akan menjadi ajaib ketika ada batas waktu yang ditentukan. Sekedar cerita, dulu ketika saya masih mahasiswa, praktek di rumah sakit, itu ada kewajiban untuk menyelesaikan askep atau asuhan keperawatan. Umumnya, di tiap ruangan ketika kita praktek ada 2 minggu. 2 minggu satu tugas.
satu askep, satu LP. LP adalah laporan pendahuluan. Uniknya, ketika ada tenggang waktu 2 minggu, kebanyakan mengerjakan satu askep, satu LP itu tidak selesai. Bahkan ada yang sudah pindah ruangan, baru selesai. Itu umumnya. Tapi hal ajaibnya, kenapa ketika kita ujian, hanya sehari, dan tugasnya sama, mengerjakan satu LP, satu askep, kok selesai? Aneh kan? 2 minggu gak selesai, tapi sehari selesai. Tugas yang sama. Ternyata bedanya adalah ada tenggang waktu, ada deadline. Maka kita harus membiasakan itu. Ada deadline untuk diri kita. Kita tentukan batas waktu kita. Sehingga apa? Sesuai dengan jadwal yang kita tentukan, sesuai dengan target yang kita targetkan. Jadi misalnya gini, saya sudah project nih tentang buku perawatan luka bakar. Bab 1 saya selesaikan 2 minggu. Itu yang saya maksud dengan deadline, target waktu. Berarti minggu ke-3 kita sudah masuk ke bab 2. Kalau tidak seperti itu, satu bab aja kita bisa berbulan-bulan. Makanya pemikiran yang waktu kita ujian itu yang kita tanamkan. Di situ ada keajaiban. Kok mampu kita? Maka itu yang kita biasakan. Jangan membiasakan yang seperti kita praktek biasa. 2 minggu, satu tugas tidak selesai. Padahal tugasnya sama dengan 1 hari waktu kita ujian dan itu selesai. Karena semua itu berangkat dari kita. Kita mau menanamkan apa enggak? Selanjutnya, saya ulangi. Kenapa waktu ujian kok kita selesai padahal 1 jam, tugasnya sama? Ternyata di situ ada dorongan terpaksa. Siapa yang memaksa? Mungkin dosen kita, atau rasa gengsi kita. Maksud saya 5 furi mengerjakan itu nggak selesai. Jadi selain waktu, deadline, maka munculkan rasa dipaksa di dalam benak kita untuk menyelesaikan deadline itu. Apapun yang ketika mau ujian ada sistem SKS. Apa itu? Sistem kebut semalam. 1 buku, 2 buku, 3 buku kita habiskan semalam. Untuk apa? Untuk persiapan besok ujian. Bisa. Padahal hari-hari biasa kita baca 1 buku aja 1 bulan nggak selesai. Tapi kenapa ketika mau menghadapi ujian kita bisa? Jadi pemikiran itulah yang kita tanamkan dalam benak kita. Bahwa menulis harus ada dorongan dipaksa demi disiplin dan deadline waktu.